masjidnya ke bawah. Hmm. Untungnya ada pegangan nih si ini tuh si Masih apa belum berani naik tangga. Oh, iya. Kalau nggak ada naik tangga yang nggak ada pegangan saya belum berani. Oh, kadang Nah sekarang tuh kayak kemarin biasanya sama teman, ayo ke masjid. Dia juga mau. Kemarin enggak. Saya coba sendiri ke masjid biasa normal. Tapi kalau ketemu orang udah agak, tapi orangnya dari jauh, misalkan orang lagi jauh masih normal nih mbak. ya kalau udah deket ya. Udah dekat, deg. Kaki agak diseret lagi, nanti orangnya udah lewat, normal lagi biasa. Iya. Nah sekarang sholat tuh sama. Nah saya tetap di samping, tapi ini udah bukan orang yang kenal sama saya. Udah beda lagi ya. Udah beda lagi kalau yang di tempat kerja saya udah gitu. Jadi saya terus berterima kasih dan terus senyum sesudah sholat karena saya bisa berjamaah, terus tidak harus ada orang yang saya kenal. Ya, berarti udah mulai bisa mengapresiasi ya. Terima kasih ke diri sendiri. Saya kadang-kadang suka sambil berdoa tuh sambil berdoa tuh sambil senyum, alhamdulillah ya Allah saya udah bisa sholat berjamaah lagi. Bisa ketemu lingkungan Bisa, baru. Nah pas awal-awal kan kita agak susah ya Kang Iman ya. Pas awal-awal terapi, emosinya apa? Nggak tahu kan Kang Iman? Masih belum bisa mengungkapkan gitu kan. Bahkan sempet Teh Linda cerita, aku di dalam mah nggak mau nangis kayak gitu ya. Iya sih, benar. Tapi pas di dalam pecah juga akhirnya. Ya karena mungkin sekarang sampahnya udah sedikit lagi. Iya, hilang belum. Kalau punya sampah mas tiap hari ada. Tapi sekarang udah tahu cara buangnya. Buang sampahnya udah tahu. Ada sampah ya buang, meskipun ada misalkan ada sampahnya segini, buangnya segini, buangnya jadi nggak nunggu belum 100% dibuang semua. Iya. Kalau kemarin kan ibaratnya nggak tahu kalau itu sampah. Ya. Makanya nggak dibuang. Iya, betul. Makanya pas kemarin di awal-awal kita itu berapa pertemuan sih? 8 kali ya. Pas di awal-awal itu kan bentengnya penerimaannya masih cukup berat ya gitu. Kenapa begini gitu ya? Apa hubungannya ini sama kaki gitu kan? Sama kaki gitu kan itu gitu. Di sana. Jadi habis terapi kan kita suka ngobrol panjang gitu ya. Terus nerima, makanya saya bilang kayaknya ini Kang Iman teles mapping deh, biar saya tunjukin deh. Kenapa setiap ini kok belum sembuh sih, bener nggak? Sempet kok nggak sembuh sih, kok nggak ini sih gitu ya. Nah sambil ditunjukin itunya. Kayaknya proses progres cukup cepetnya itu kan Kang Iman kemarin dibenerin dulu sendiri kan, beberapa kali pertemuan itu kan, awalnya. Awalnya terapi sendiri dulu kan, terapi sendiri dulu kan panjang. Kalau di ruang terapi kadang pas ditanyain apa Kang emosinya, apa ya? Iya, suka bingung apa ya ini ya gitu kan. Nah, jadi pas udah agak kebuka, udah tahu sampahnya kan, momen sama mama itu pertemuan keberapa ya? Keempat ya. Oh iya keempat ya. Nah keempat itu kan sama mama karena memang ada trauma masa kecil ya. Ada luka masa kecil lah itu di sana yang akhirnya karena kan Kang Iman masih inget nggak emosi negatifnya apa? Terlalu apa? Lupa apa ya? Masculinity. Ya, masculinity toxic kan. Maksudnya jadi laki-laki itu ya harus selalu strong, gak boleh nangis gitu ya. Kalau nangis mah laki-laki yang cengeng, gak lemah gitu kan. Akhirnya terus waktu dulu masih kecil juga gitu terus kan, waktu kecil dikasih taunya gitu kan, gak boleh nangis, gak boleh ini ya. Ya agak keras lah. Agak keras kan di sana. Maksudnya mungkin ini disclaimer bukan untuk menyalahkan orang tua ya, tapi ternyata ketika dulu ini ya, saya tesnya Kang Iman ini membuat saya jadi berpikir lebih dalam lagi gitu ya. Maksudnya tidak semua orang tua kan kayak zaman sekarang dapat ilmu parenting tuh begini, ini tuh begini gitu ya. Tapi mungkin kan nggak ada orang tua yang niatnya buruk ya Kang ya. Dia melakukan
yang menurut dia baik gitu kan, nggak ada niatan buruk sama sekali. Dan ini saya ngeliat di sini Allah tuh baik banget ya, baik bangetnya tuh gimana? Dulu waktu kecilnya Kang Iman mungkin nggak dapet lingkup orang tua yang support, menyenangkan gitu ya. Tapi ketika mau memperbaiki, Allah hadirkan lagi gitu, dikasih kesempatan di nextnya lagi untuk diperbaiki semuanya gitu kan. Jadi mungkin buat siapapun yang punya case sama kayak Kang Iman gitu ya, yang dulu masa kecilnya memang gak bagus, tapi Allah maha baik banget. Kalau kita mau berusaha, kita dikasih kayak kesempatan kedua gitu ya. Betul. Kan jadi pas sesi terapi itu mengharu-birukan ya sama mama. Oh, Tete kan gak masuk kan sama cerita ya. Kang Iman cerita. Iya, cerita. Sama mama teh mengharu-birukan man. Tuh. Saya juga di ruang terapi harusnya itu gak boleh nangis loh. Terapisnya itu gak boleh nangis. Kalau nangis itu kayak dia keserap nanti energi negatifnya jadi kebawa kan. Harusnya gak boleh nangis. Pas di situ tuh saya udah menahan matanya tapi tak bisa gitu kan. Buat saya ini ya Allah aura mengharu. Maksudnya saya kan terapi udah cukup banyak banget ya. Maksudnya saya baru ngerasain di situ mengharu biru banget gitu loh. Kayak saya ibaratnya cuman nonton gini aja. Selebihnya tuh kayak Allah yang ngeberesin, yang menyatukan, yang ini kayak gitu loh. Saya cuman nganterin aja nih, ya Allah saya anterin di sini. Monggo ya Allah mau diapain kayak gitu kan. Nah, saya tuh kayak cuman ngeliat di situ, oh ya Allah. Dan energi harunya itu dapat banget gitu kan. Apalagi saya kalau sama orang tua, aduh, saya paling nggak bisa ini ya. Paling chaos lah itu mah. Paling chaos ya, karena meskipun saya bukan kurang dekat, jadi ya biasa aja gitu sama orang tua. Itu kalau udah ngomongin orang tua, ngomongin ya yang serius kayak kemarin gitu, wah, udah mengharu biru ya. Kenapa akhirnya sama orang tua? Karena kan saya bilang ke Kang Iman ya, kita ada benang merahnya. Mama masih ada nggak? Iya. Ada gitu ya. Jadi proses di dalam sama mama gitu. Luar biasa sih. Karena saya ada juga yang terapi sama anaknya nggak keluar air mata sama sekali. Saya baru kali itu tuh nerapi orang. Case-nya berat banget juga. Tapi sama sekali nggak keluar air mata. Saking kan ada tipe orang yang pertahanan dirinya terlalu kuat banget atau dia terlalu tidak memperdulikan dirinya ya. Jadi nggak di sana. Tapi ternyata walaupun nggak keluar air mata, ini juga berefek juga, gitu kan. Dia pengen bunuh dirinya, rencananya udah detil tuh. Rencana bunuh dirinya. Gitu. Udah pertemuan akhirnya masih ada nggak? Ada, tapi udah dia bisa nurunin, gitu kan. Gitu. Jadi kalau Kang Iman cemasnya ini bikin kakinya kaku. Kalau beliau cemasnya itu bikin kakinya muter. Gimana? Muter gimana maksudnya? Kakinya muter aja sendiri. Kaki kalau duduk itu kayak muter-muter gitu ya. Kalau lagi duduk muter-muter. Kalau lagi rebahan ya kakinya di atas muter-muter. Goyang muter gitu kan. Nah itu di sana. Jadi untuk di case-nya Kang Iman kan masih bisa aktivitas sebenarnya sambil pegangan. Nah itu kalau muter ya pasti jauh kerasa. Maksudnya aku aneh ya, kenapa dulu kaki dipakai buat kerja mana-mana masih oke. Kenapa ternyata awalnya nggak bisa nyebutin tuh emosinya, sama kayak Kang Iman. Kang Iman ini apa emosinya apa? Apa ya? Gitu kan. Bingung apa ya? Kita cari dulu source spotnya. Paling awal nggak tahu juga. Jadi cukup lama ngobrolnya. Akhirnya ketemulah satu. Menyesal. Karena kepikiran bunuh diri itu kan nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau pikirannya kuat banget kan nggak bisa dibuang kan. Tuh. Terus pertemuan kedua bagusnya udah bisa nyebutin. Saya kesel sekarang. Nah, kalau kemarin-kemarin kan lama digalinya, ditanyainnya lama sama kayak gimana awal-awal kedua kan. Saya kan ngobrol dulu ya, ininya kemana Kang, ininya apa, baru saya nyimpulin, terus saya pakai buat terapi kan. Nah itu sama. Pertemuan kedua udah bilang, Neng, ibu teh kesel. Kalau kesel teh kaki suka muter-muter gitu. Bagus Bu, saya bilang gitu. Orang mungkin nilainya aneh ya. Bagus gimana orang kesel kakinya muter-muter kok bagus gitu kan. Nah, pas itu kita terapi. Dan benar kakinya muter beneran. Di ruang terapi. Di diam gitu? Iya, gak diam. Wih, gitu. Wah, heboh banget ya. Jalan gimana? Kalau jalan normal.
Oh. Kalau jalan normal. Nah, tapi kalau pas di rumah ingat sesuatu sepele banget sih sebenarnya, kata-kata sepele, bercandaan orang-orang dulu dia inget gitu ya. Harusnya aku gak bercanda kayak gitu dong. Gitu. Nah, itu keinget itu terus jadi kesel. Terus inget yang lainnya kesel apa sedikit langsung. Oh. Jadi kayak sampah udah ditumpukin lama gitu kan. Akhirnya terus jadi ke kakinya efeknya muter gitu kan. Jadi untuk case-nya Kang Iman ada lagi yang lain di kaki, tapi ini kakinya muter. Dan emosinya sama sih rata-rata pas di awal-awal merasa sendiri dan sepi. Iya. Iya. Kang Iman kan awalnya itu ya. Iya. Apa? Nih, udah dimasukin gitu kan. Kalau sekarang mah saya alhamdulillahnya nggak kesepian. Selama disuruh baca itu kan nggak kesepian. Ya sekarang baca yang dari buku dari sini, kadang buku yang dari rumah, tambah lagi kan baca Quran juga. Iya. Nggak ada kesepian sekarang tuh. Ya Alhamdulillah. terisi lah hati itu. Terisi. Soalnya kan baca Qurannya saya alhamdulillahnya sama artinya juga. Jadi lebih memahami ya. Ya, lebih memahami. Jadi ya lebih gini ya. Jadi ya terisi lah gitu. Iya. Kan kalau misalkan kita Arabnya doang, kita kan bukan orang Arab ya. Jadi kita kan nggak ngerti. Ya, jadi kita harus baca sama artinya. Iya, betul. Nah, sekarang target saya di bulan Ramadan tuh mudah-mudahan bisa Hatam. Itu target pertama sih, hatam sama artinya. Kalau nggak hatam juga, saya pengen 1 dulu aja juz saya hafal. Masya Allah. Nah itu target saya. Iya, amin. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah di situ. Mau juz berapapun, atau mau juz 30 atau mau juz 1 dulu, yang penting 1 juz ya. 1 juz saya hafal dulu aja. Amin. Gitu. Ya itu termasuk keinginan yang luar biasa ya. Keinginan juga, termasuk rasa syukur saya dikasih kayak gini sekarang. Iya, betul. Nah, kan kemarin kita pernah ngobrol ya. Dulu saya nggak sekuat dulu ibaratnya. Gitu. Nggak sekuat dulu. Makanya sekarang saya juga ya masih nggak sekuat tuh, tapi keimanan mudah-mudahan kita tingkatkan dulu lagi aja. Iya, kan kemarin kita ngobrolnya nggak sekuat dulu itu secara fisik mungkin ya. Tapi kalau zaman dulu emosional juga, wah, gitu kan. Sama anak-anak gimana? Iya. Wah, nggak bisa ya, nggak bisa deket ya. Nah, sekarang kondisi kakinya kan masih bisa dipakai sebenarnya ya. Ada gangguan lah. Ada gangguan gitu ya, tuh di sana. Tapi sekarang mentalnya gimana? Ya mentalnya agak emosinya tinggi. Lebih tinggi. Ke anak-anak sekarang gimana? Agak lebih ya maksudnya nggak terlalu sering keras. Nggak terlalu keras kayak dulu gitu. Nggak terlalu keras kayak dulu ya. Nah, kan ada PR ya untuk anak-anak. Untuk anak kan terapi mandiri di rumah kan kita kasih PR. Iya. Nih itu cerita waktu sama anak tuh gimana? Yang meluk 20 yang meluk 5 menit. Yang meluk awal-awal mah anak-anak juga awal-awal mau sih, cuman awal-awal anak-anak aneh ya. Iya. Gitu. Yang kedua sih bilang gitu. Yang pertama mah enggak. Dipeluk juga diam. Saya doain, saya kasih tahu diam. Pula yang kedua tuh ayah terlalu lama jangan gitu. Baru juga semenit. Kalau yang semenit enggak biasa aja gitu kalau gitu. Kalau pergi sekolah sih emang pergi sekolah pasti suka meluk dulu. Kalau sekarang rasanya gimana tuh sambil meluk? Sekarang tuh ya gimana ya? Ada terharunya, ada sedihnya juga sih. Kenapa baru sekarang ya meluknya gitu? Dari dulu saya setiap berangkat sekolah tuh nggak suntangan doang. Iya. Ya ada peluk dulu. Ada kadang-kadang kalau misalkan pulang sekolah nih saya belum berangkat, kadang cipika-cipiki dulu baru saya berangkat gitu. Lebih alhamdulillah ya Allah izinkan lebih harmonis lah, lebih
semuanya gitu ya yang nggak terbayang dulu ini dan lain sebagainya, ceritanya perjuangannya di sana gitu ya. Masya Allah ya gitu ya, dengan anak-anak juga, dengan mama kan, mama juga ya namanya dulu kita punya luka masa lalu, walaupun sayang sih sayang, tapi masih ada ganjelan ya. Iya. Kemarin alhamdulillah ganjelannya udah dilebur lah istilahnya secara resmi lah. Secara resmi. Terus mama juga bagus sih, langsung pas kan mama masuk dulu tuh, pas saya tanya juga langsung nyambung gitu kan, langsung wah mama gitu dulu, ya udah deh mama di sini deh, ya sama ini Kang Iman, ayo masuk lah gitu. Itu di sana. Dulu juga mama kan doanya minta disembuhin. Kalau sekarang mah doanya yang kata Mbak kita semua minta diberikan yang terbaik. Iya. Karena itu salah satu yang jadi hambatan buat Kang Iman di awal-awal, progresnya nggak berkembang maju kan. Karena pas berangkat semoga ada hasilnya. Gak minta yang terbaik. Semoga ada hasilnya. Hasilnya menurut siapa? Menurut Kang. Pas sampai di tempat pulang nggak sesuai hasilnya, dibilang nggak berhasil kan. Nah itu yang jadi barriernya juga, karena ya itu karena udah maskulinitis toksik itu kan. Nah sekarang kan lebih ini nih sahabat semuanya, kalau ngeliat Kang Iman sekarang lebih adem kemarin mah. Kemarin mah luar biasa kalau ngobrol gitu ya. Hambatan-hambatan barriernya yang sangat luar biasa gitu kan. Nah, mungkin di sesi akhir nih buat Kang Iman ataupun Teh Linda, pasti di sana banyak teman-teman juga yang dia punya psikosomatis ya. Atau sebagai seorang laki-laki tadi ya, nangis itu memalukan gitu. Jadi kita terasa mungkin lemah gitu ya, rendah gitu kan. Nah, kira-kira nih Kang Iman punya satu motivasi nggak buat mereka gitu ya, yang kondisinya mungkin diuji sama dengan Kang Iman, mungkin ada yang lebih berat, mungkin dia nggak tahu juga kalau case-nya seperti ini. Ya kalau menurut saya mah terus ikhtiar aja, jangan berhenti ikhtiar dan jangan berhenti minta ampun. Iya. Kalau menurut saya gitu. Kalau laki-laki nangis gimana sih sebenarnya? Boleh nggak? Nah, selama saya di sini, terapi di sini, jadi boleh laki-laki nangis itu. Jadi, ya maksudnya melenturkan, meluapkan emosi juga iya, melunakkan hati juga iya. Gitu. Cuman yang paling penting tuh, yang saya rasain sekarang, harus banyak minta ampunnya, istighfarnya. Nah, itu. Terus, ikhtiarnya juga jangan berhenti. Dan kalau cuma kita berdoa doang tanpa ikhtiar, gak bakal ada hasilnya. Iya. Percuma. Betul. Kalau ikhtiar doang gak ada doa, percuma juga. Itu juga. Jadi harus bareng ikhtiar sama berdoa, dan jangan lupa tiap hari itu harus minta ampunan. Iya, Masya Allah. Kalau saya sekarang yang dirasain saya gitu sekarang udah hikmahnya dari gitu. Seluruh perjalanan itu. Tapi bukan aib ya, Kang Iman dan Teh Linda di sini juga Masya Allah. Teh Linda juga ini salah satu penyembuhan yang cepat juga karena istri juga support. Karena ada juga istri yang gimana sih kamu jadi laki-laki harusnya yang kuat dong, cari nafkah yang bener dong. Ini kan alhamdulillah saling support, karena dulu Teh Linda juga diuji kanker juga kan ya. Kang Iman nemenin ke sini gitu kan. Itu kemarin mengharu biru lah kalau ingat itu. Kalau ingat itu saya ya makanya awalnya dari situ sebenarnya. Dari situ saya selesai terapi itu 2020 ya. 2021 lah. Nah, saya lagi masih proses terapi. Ini sakit, saya selesai terapi, baru lebih kerasa sakit. Kerasa sakit. Jadi saling ya. Dan kita memang ngobrol banyak ya. Dan kondisi seperti ini itu sebenarnya bukan aib ya. Bukan aib yang harus. Cuman kita yang terlalu overthinking jadi aib. Karena kita masih muda gitu. Karena masih muda kok jalan kayak gini. Ternyata orang lain pun kalau lihat kita jalan gitu nggak bakal bisa ngebantuin. Biarin aja. Jadi sebenarnya yang menilai itu nggak ini siapa?
Ya diri saya sendiri. Diri sendiri. Biarin aja lah. Nah, sekarang orang lain. lebih bagus ya. Lebih Kalau better lah. lebih bagus, lebih better lagi gitu. Makanya, Alhamdulillah. Teh Linda mungkin Kang Iman ada yang mau disampaikan lagi buat teman-teman semuanya yang terinspirasi dengan kisahnya ini. Nah, sebelum di akhirnya Linda sama Kang Iman punya bisnis apa nih? Bisa jadi nanti teman-teman kalau butuh yang sama mungkin bisa beli juga ya atau apa nih gitu kan. kalau saya lagi menjalani di bidang konveksi, Mungkin bikin, tapi nggak semua bisa dibikin. Yang sekarang lagi dijalanin itu kaos sama sweater doang. kaos sama Baru sweater. baru itu. Baru dua, Baru alhamdulillah. dua. Nanti kedepannya saya mau nambahin lagi buat bikin celana Oke. gitu. Kalau pemesanan mungkin bisa teman-teman nanti cek di sini ya. Kalau mau tanya-tanya atau alamat website dan lain sebagainya nanti kita share di sini. Teman-teman bisa tanya-tanya dan insya Allah bagus ya barangnya dan affordable juga price-nya gitu. Nah, alhamdulillah kita udah sampai di ujung dan saya senang banget ini podcast ini penanda bahwa Kang Iman sudah wisuda gitu kan, lulus. Ini karena kenang-kenangan sedikit dari kita. Terima kasih nih buat Kang Iman dan Teh Linda yang Masya Allah support dan sabar melewati semua ujiannya dan memilih di kita gitu kan. Proses penyembuhan mentalnya. Mudah-mudahan Allah jaga gitu kan. Masih tetap boleh main ke sini kok walaupun udah di wisuda gitu. Sampai pinjam buku lagi. Oke, teman-teman sampai jumpa lagi kita di next video selanjutnya.